Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah Metode Numerik dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Angkatan 2024. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Anita Desiani, SSI MKOM, selaku dosen pengampu Metode Numerik. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil laporan tugas besar kami, yakni integrasi numerik menggunakan metode bias kaidah titik tengah. Sebelumnya, izinkan kami juga memperkenalkan diri kami masing-masing, yakni saya sendiri, yakni Fahri dengan ujung NIM 081, lalu teman saya Muhammad Rizky Rahmadi dengan ujung NIM 009, Muhammad Zulfan Firdaus dengan ujung NIM 043, dan Fauzi Al-Akbar dengan ujung NIM 057. Baiklah, untuk mempersingkat durasi, maka saya akan langsung menjelaskan mengenai latar belakang pada laporan tugas besar ini. Yakni, integrasi numerik adalah metode dalam analisa numerik yang digunakan untuk memperoleh nilai pendekatan dari suatu integral tertentu ketika penyelesaian analitik sulit atau tidak mungkin dilakukan. Metode ini bekerja dengan mendekati luas daerah di bawah kurva menggunakan perhitungan numerik berdasarkan nilai fungsi pada titik-titik tertentu. Permasalahan utama dalam integrasi numerik adalah menghitung nilai integral tertentu secara numerik dengan tingkat ketelitian yang dapat diterima, terutama untuk fungsi yang kompleks atau hanya diketahui dalam bentuk data diskrit. Mungkin selanjutnya saya akan langsung masuk ke rumusan masalah, yakni berdasarkan latar belakang yang telah kami tulis dan saya bacakan sedikit tadi. Terdapatlah rumusan-rumusan masalah dalam laporan ini sebagai berikut. Ini pertama, bagaimana mengimplementasikan metode titik tengah secara komputasional menggunakan bahasa C++ untuk menyelesaikan integral numerik dari fungsi kompleks yang melibatkan 20 parameter konstanta. Kedua, bagaimana cara menentukan jumlah partisi yang optimal agar hasil integrasi numerik memenuhi tingkat ketelitian yang diinginkan, baik melalui penetapan langsung nilai n maupun melalui kriteria toleransi gelap epsilon. Ketiga, seberapa besar tingkat akurasi dan konsistensi hasil perhitungan program C++ dibandingkan dengan perhitungan manual menggunakan kaidah titik tengah dan hasil dari kalkulator integral berbasis web untuk berbagai jenis parameter, yakni kecil, campuran, dan besar. Keempat, itu bagaimana pengaruh variasi nilai konstanta terhadap perilaku fungsi, jarak teoritis, dan jumlah iterasi yang diperlukan dalam proses integrasi numerik. Lalu selanjutnya itu ialah tujuan penulisan laporan ini adalah memahami konsep dasar integrasi numerik dengan metode bias kaidah titik tengah beserta dasar matematisnya, lalu mengimplementasikan algoritma titik tengah dalam bahasa C++ dengan dua modus penghentian, yakni berbasis partisi dan berbasis epsilon. Selanjutnya itu menganalisis dan membandingkan akurasi hasil program C++ dengan metode manual dan aplikasi kalkulator integral berbasis web, lalu menerapkan konsep integrasi numerik ke dalam bentuk program komputasional yang terstruktur, modular, dan mudah dipahami. Lalu menghasilkan nilai pendekatan integral menggunakan program yang dibuat dan memvalidasi kebenarannya. Lalu terakhir, membandingkan hasil perhitungan program dengan perhitungan manual menggunakan kaidah titik tengah untuk ketiga variasi hal. Selanjutnya itu ialah manfaat dari laporan kami ini sendiri. Kami harapkan dengan adanya laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut, yakni bagi mahasiswa memperkuat pemahaman konseptual dan kemampuan implementasi metode numerik dalam pemrograman, yakni lalu bagi akademisi menjadi referensi perbandingan metode integrasi numerik yang diimplementasikan dalam bahasa C++, lalu bagi praktisi memberikan gambaran bagaimana metode titik tengah dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah rekayasa yang melibatkan integral fungsi kompleks. Lalu selanjutnya itu ialah dasar teori. Untuk dasar teorinya sendiri, mungkin saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar, namun hanya saya bahas per poinnya saja. Ini pertama, untuk integrasi numerik, itu bentuknya seperti ini. Lalu berikutnya itu ialah kaidah titik tengah, yang bentuknya seperti ini. Lalu berikutnya itu adalah galat metode titik tengah, yang penjelasannya itu bisa dibaca sendiri dan bentuknya itu seperti ini. Lalu keempat itu adalah kompleksitas fungsi yang diintegrasikan. Berikutnya itu ialah perbandingan metode integrasi numerik. Nah, mungkin di sini saya bakal ngejelasin dikit, yakni di mana
dari tabel yang bisa dilihat di sini, dapat dilihat sendiri bahwa metode titik tengah berada di posisi tengah dalam hal akurasi, yang dimana itu dia lebih akurat dari trapesium karena konstansa galetnya lebih kecil, yang dimana itu titik perpiasnya itu bisa 1 maupun 2. Lalu selanjutnya itu ialah langkah-langkah penyelesaian yang secara singkat akan saya bacakan saja karena bisa dikatakan sedikit. Pertama, mendefinisikan fungsi fx yang akan diintegrasikan termasuk seluruh parameter dan konstanta yang terlibat dalam fungsi tersebut. Kedua, menentukan batas atas dan batas bawah. Ketiga, memilih jumlah partisi n atau toleransi galat epsilon untuk membagi interval. Semakin besar n ataupun semakin kecil epsilon, maka semakin akurat pula hasilnya. Keempat, menghitung lebar partisi H sama dengan dalam kurung B min A per N. Kelima itu adalah menentukan titik-titik pembagi XR sama dengan A plus K dikali H untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya hingga N. Ketujuh itu adalah menerapkan rumus kaidah titik tengah. Kedelapan itu adalah memperhitungkan galat teoritis menggunakan aproksimasi turunan kedua jika diperlukan. Kesembilan, jika menggunakan metode epsilon, iterasi diulang dengan menambah N hingga galat kurang dari sama dengan epsilon. Ke-10, menjadikan hasil perhitungan secara terstruktur dalam bentuk tabel titik dan nilai integral. Selanjutnya itu ialah bab 3, yakni metodologi dan implementasi. Di mana untuk deskripsi fungsi sendiri, fungsi yang diintegrasikan dalam penelitian ini merupakan fungsi kompleks yang menggabungkan beberapa jenis fungsi matematis sekaligus. Di mana di sini kami menggunakan 26 parameter konstanta bebas yang dapat diatur oleh pengguna sehingga memberikan fleksibilitas tinggi dalam menguji berbagai skenario komputasi. Oke, mungkin saya sebagai moderator mungkin untuk saat ini bisa sampai di situ saja penjelasannya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yakni Fauzi Al-Akbar. Pada Fauzi, saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah struktur kode C++. Nah, di sini dari program yang paling awal adalah saya memasukkan library, yang dimana fungsi dari library ini adalah untuk mempermudah programmer sehingga tidak perlu menyatakan ulang kumpulan fungsi dalam setiap sinteks atau perintah. Jadi library ini kayak fungsi bawaan yang disediakan untuk mempermudahnya. Jadi tidak buat ulang dari nol. Kayak ini ada IOStream untuk input dan output seperti cin dan cout, lalu cmat untuk fungsi matematikanya seperti pangkat, sin, eksponen, logaritma, dan lain-lain. Terus IOmanip ini buat mengatur tampilan output yang jumlah angka di belakang komanya. Lalu using namespace std ini digunakan supaya tidak perlu menulis std.2.2 di setiap penggunaan fungsi seperti cin atau cout. Selanjutnya adalah deklarasi variabel global. Nah, di bagian ini sebagai fungsi untuk menyimpan konstanta yang nanti akan dimasukkan. Seperti ini ada beta, gamma, rho, eta, b, q, dan konstanta lainnya. Nah, di sini disimpan supaya nanti bisa dipakai tanpa mengisi ulang atau memasukkan nilai masing-masing konstanta itu setiap kali percobaan. Nah, di sini saya menggunakan tipe data double, yang dimana double ini adalah data berupa angka yang bisa menggunakan koma. Kalau yang tidak bisa koma itu int atau integer. Jadi saya pakai yang double supaya bisa memasukkan nilai koma. Oke, lanjut. Sini fungsi fx, fungsi f double x. Nah, di sini adalah fungsi dari integral fungsi yang ada di perintah atau di soal. Jadi di sini saya bagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi bagian atas dari fungsi integralnya atau bisa disebut dengan numerator, dan juga fungsi bagian bawah atau denominator, supaya mempermudah pembuatan program. Jadi program
akan mengkalkulasi dulu bagian atas. Seperti ini ada log, atau bisa juga kalau dari program ini jadi len sesuai pada soal. Terus ada koefisien-koefisiennya, beta, x, eksponen, gamma, dikali pangkat x pangkat p. Terus juga sama di bagian bawah untuk denominator, ini ada tan omega x pangkat p sin k kali x dikali cos len mu kali x tambah L x pangkat U. Nah, di sini ada bentuk nyatanya. Di sebelah kanan saya jadikan komen untuk mempermudah. Terus juga di sebelah kiri ini adalah programnya. Oke, selanjutnya ada fungsi midpoint. Nah, fungsi midpoint ini adalah fungsi yang kaidah yang kami gunakan adalah kaidah titik tengah, sehingga kami menggunakan rumus seperti ini. Jadi rumusnya itu adalah double tadi supaya angkanya bisa koma, yaitu batas bawah dikurang batas atas dibagi dengan jumlah partisi. Selanjutnya adalah fungsi turunan kedua. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung turunan keduanya. Jadi dari fungsi ini f fungsi turunan kedua f aksen x sama dengan f x plus a dikurang 2fx ditambah f x min h dibagi a kuadrat. Nah, karena menggunakan metode titik tengah, jadi fungsi ini mengambil x min h atau sebelah kiri dari titik tengah, lalu fx-nya dari tengahnya, dan fx plus a itu dari kanan. Terus dibagi h kuadrat, dibagi h kali h atau h kuadrat, itu untuk turunan kedua atau perubahan kurva yang ada pada hasil dari integral ini. Fungsi skala teoritis midpoint. Nah, ini digunakan untuk menghitung nilai skala teoritis dari metode titik tengah, kaidah titik tengah tersebut menggunakan turunan kedua yang sudah dihitung sebelumnya. Jadi rumusnya itu B dikurang A itu adalah panjang intervalnya, lalu H kuadrat atau H dikali H itu adalah error dari kuadrat yang sudah dihitung tadi, dan juga F2 atau turunan kedua. Nah, ini dihitung berdasarkan turunan kedua fungsi. Terus selanjutnya adalah program untuk table midpoint. Table midpoint ini digunakan adalah gunanya untuk menampilkan tabel dari hasil perhitungan fungsi integral. Jadi di sini adalah program untuk menampilkan tabelnya. Nanti di comment prompt dia bakalan muncul tabel dengan garis-garis seperti ini. Oke. Tolong di-cut nanti, ini editor Tumblr. Nah, nanti yang akan tampil pada comment prompt adalah I. Ini di sini sebagai indeks iterasi. Lalu XI atau XI mid itu adalah titik tengah atau hasil dari midpointnya, hasil perhitungan program. Lalu fxi adalah nilai fungsinya. Nanti akan dijelaskan lagi di hasil yang dari perhitungan program yang sudah ditampilkan di laporan ini. Oke, selanjutnya adalah fungsi main. Nah, fungsi main ini adalah fungsi yang akan muncul pada
comment prompt pada awal kita sebagai user ketika menggunakan atau menjalankan program ini. Nah, di sini saya membuat halaman depannya itu adalah untuk perkenalan diri dan juga tugas yang kami kerjakan. Terus juga ada nama kelompok di situ dan juga Ibu Anita sebagai dosen pengampu. Nah, di sini juga saya tampilkan fungsi integral yang diperintahkan atau dari soalnya. Ini bentuk aslinya seperti ini. Dan saya buat dengan program seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi di bagian awal. Terus di bawah sini adalah input parameter. Nah, ini yang variabel global tadi. Jadi setelah program dijalankan, program akan langsung meminta nilai dari masing-masing konstanta, yaitu beta, gamma, rho, eta, b, q, dan lain-lain, serta batas bawah dan batas atas yang nantinya akan disimpan dalam program, sehingga ketika proses perhitungan kita tidak perlu memasukkan ulang lagi angka-angka konstantanya. Nah, setelah memasukkan masing-masing konstanta dan juga batas atas serta bawah, program akan menanyakan user apakah akan menggunakan mode partisi tetap atau epsilon. Nah, ketika ingin menggunakan mode partisi tetap, yaitu user akan menuliskan angka 1. Jadi ketika program menerima angka 1, dia akan menjalankan mode partisi tetap, di mana program akan meminta jumlah n atau jumlah partisi yang akan dihitung. Jadi program akan menghitung sebanyak partisi yang diminta oleh user. Nah, di sini partisi tidak boleh 0, harus lebih dari 0. Jadi kalau user memasukkan angka 0 atau di bawahnya, program akan break atau menghentikan programnya dan akan meminta ulang nilai partisinya atau jumlah n. Oke. Apabila user menggunakan mode epsilon atau mode kedua, program akan meminta nilai epsilon. Nilai epsilon di sini adalah nilai yang dapat ditoleransi oleh program sehingga program akan berhenti menghitung. Jadi ketika menggunakan mode 2 atau mode epsilon, program akan terus menghitung fungsi dari integral tersebut menggunakan kaidah titik tengah sampai nilai galat atau selisih antara n dan n plus 1 itu memenuhi dari nilai epsilon yang user masukkan sebelumnya. Nah, di sini nilai epsilon harus lebih dari 0 juga. Jadi apabila nilainya 0, maka program akan menolaknya dan menyuruh user untuk memasukkan nilai ulang. Oke, di sini langsung muncul hasil penghitungan hasil untuk mode epsilon yang nanti akan ditampilkan di comment prompt. Nah, selanjutnya adalah perhitungan integral dan galat. Oke, di sini dapat dilihat hasil dari integral ini dapat dari nilai R, nilai midpoint RSN double IN sama dengan midpoint RSN. Jadi nilai midpoint RSN ini didapat dari perhitungan sebelumnya yang ada di metode titik tengah tadi. Fungsi Nah, dari sini midpoint RSN. Jadi dari perhitungan dari program ini akan dimasukkan ke perhitungan galat sehingga program akan bisa menampilkan dari hasil integral dan juga galat. Nah, di sini ketika setelah melakukan semua perhitungan fungsi tadi, program akan menampilkan sebuah tabel yang sudah diprogram sebelumnya, lalu di bawah tabel akan muncul hasil midpoint yang telah dihitung dan juga galat teoritis berdasarkan fungsi
dan nilai yang sudah dihitung oleh program. Selanjutnya adalah ekstrapolasi Richardson. Nah, ekstrapolasi Richardson adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan akurasi atau hasil pendekatan dengan cara mengkombinasikan dua perhitungan yang memiliki nilai ketelitian yang berbeda. Jadi, Richardson itu seperti membuat lebih detail atau memperbaiki hasil supaya mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi gunanya untuk mengurangi galak atau error dari hasil perhitungan tanpa harus memperbesar jumlah partisi secara berlebihan. Jadi bisa dibilang dari program yang saya buat ini, Richardson itu menggunakan 2 kali nilai partisi yang digunakan. Jadi semisal pada mode 1 atau partisi tetap pengguna atau user memasukkan nilai n sebesar 50, ketika menggunakan Richardson, maka program akan menghitung ulang setelah menghitung nilai midpoint dan juga nilai galatnya. Program akan menghitung ulang dengan partisi atau n 2 kali dari yang diminta. Jadi setelah menghitung dua kali dari partisi, program akan membandingkan hasil dari kedua perhitungan tersebut, yaitu n dan 2n, sehingga didapatlah galat Richardson. Dan setelah perhitungan yang dilakukan oleh program, akan muncul hasil berupa integral midpoint dari n yang sudah dimasukkan user tadi, dan juga integral midpoint yang 2n, yaitu Richardsonnya sendiri, dan juga nilai dari Richardson. Nah, nilai dari Richardson ini pasti akan galatnya akan lebih kecil, karena dari rumus Richardson adalah 4 dikali I2n dikurang IN dibagi 3. Ini adalah rumus dari ekstrapolasi Richardson untuk metode titik tengah. Nah, lalu ketika untuk mode epsilon, program juga akan menampilkan konvergen pada n keberapa. Jadi setelah menghitung sebanyak jumlah partisi yang dibutuhkan sehingga memenuhi nilai selisih atau galat yang dimasukkan pada mode epsilon, program akan menampilkan konvergen, atau program tersebut berhentinya pada n keberapa untuk menghasilkan selisih tersebut. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari program C++. Next akan dijelaskan oleh Rizky Ramadi. Oke, untuk flowchart, seperti kita ketahui bahwa memiliki beberapa simbol. Mungkin kita sedikit menggunakan simbol, yaitu simbol oval sebagai simbol terminator. Itu adalah awal atau akhir konsep prosedur. Simbol persegi yang ini itu biasanya itu kita gunakan untuk proses. Yang tanda panah itu flow atau arah alur dalam konsep atau prosedur. Untuk penjelasan dari fungsi double X ini, boleh mari ke turun ke bawah. Untuk itu makalahnya. Oke, untuk yang pertama itu mulai atau start. Flowchart diawali simbol start yang menandakan program mulai dijalankan pada tahap ini. Belum ada proses perhitungan. Program masih berada pada kondisi awal sebelum melakukan operasi terhadap nilai X. Masuk ke blok proses utama. Warna biru, segi panjang. Bagian perhitung logaritma atau eksponensial. Seperti kita ketahui bahwa kalau ini kita jelaskan satu-satu, maka akan panjang durasinya, teman-teman. Jadi pada poin 1 sampai ke 4 ini adalah bagian perhitungan logaritma dan eksponensial. Bagian perhitungan komponen utama pada 5 sampai poin ke-7. Untuk selanjutnya itu
pembilang, boleh ya PPT-nya atau Word-nya. Pembilang pada poin ke-8 itu menggabungkan sebuah komponen menjadi pembilang utama fungsi pada pembilang 8. Pada pembilang ke-8. Bagian A memiliki 3 nomor yang fungsinya adalah menghitung fungsi hiperbolik tens, menghitung argumen fungsi tangen, dan menghitung kuadrat dari tangan. Untuk bagian B itu sendiri ada 3 poin juga, menghitung fungsi hiperbolik sin, menyusun dan menghitung logaritma untuk bagian penyebut. Boleh selanjutnya. Dan gabungan penyebut. Nah, bagian penggabungan penyebut ini dari bagian A ke bagian B itu digabungkan menjadi satu dan menjadi sebuah komponen penyebut. Dan hasil akhirnya pembilang atau penyebut menghitung hasil akhir fungsi dengan membagi pembilang dan penyebut dan bakal mengembalikan atau di return. Untuk akhir kita menggunakan lambang opal dengan oranye. Diakhiri simbol itu untuk menandakan proses perhitungan telah selesai dan hasil fungsi sudah diperoleh. Boleh untuk flowchart yang kedua. Oke, flowchart kedua ini kita ada 3 simbol. Yang pertama simbol start atau opal, kotak sebagai proses, dan panah sebagai alur, dan yang kalau jajar kencang atau belah ketupat itu kayak partisi, teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa start itu dia turun ke rumus yang pertama, dan partisi K kurang dari N, true atau false, hasil, dan ke bawah dia akan menjelaskan dan dia akan loop ke hasil atau H sumber ke N, teman-teman. Langsung turun tuh penjelasan. Ini penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Boleh ke gambar yang ketiga. Nah, ini untuk fungsi yang agak pendek, dan ini gambar yang kebalik, teman-teman. Kayaknya tuh kemarin tuh saya kebalik, teman-teman. Nanti bakal dibenarkan, teman-teman. Oke, penjelasannya itu mulai atau start. Boleh? Mulai atau start itu yang di bawah ini, teman-teman. Yang di bawah, bukan yang di atas. Karena itu gambarnya kebalik, teman-teman. Boleh untuk Word-nya? Nah, itu seperti yang sudah-sudah. Tapi pada tahap ini program belum melakukan operasi apapun dan hanya sebagai titik awal sebelum masuk proses perhitungan. Menggunakan nilai X sebagai titik yang diturunkan dan H sebagai selisih atau step size. Yang kedua itu persegi panjang atau biru atau proses. Pada tahap ini dilakukan perhitungan turunan numerik menggunakan metode beda hingga finite difference dengan rumus fungsi X plus 2 H kurang 2 fungsi X plus H, fungsi X atau per atau bagi H aksen H. Proses ini bertujuan untuk menghitung turunan kedua dari suatu fungsi di titik X dengan pendekatan numerik dan akan mendapatkan hasil pendekatan akan semakin akurat. Yang terakhir adalah nomor 3 atau N. Flowchart ini diakhiri dengan simbol N bahwa menandakan perhitungan itu telah selesai. Nah, program ini berhenti setelah menghasilkan nilai turunan numerik sebagai output berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan. Boleh untuk ke flowchart yang keempat atau flowchart main. Dan ini banyak sekali yang akan saya jelaskan. Dan dalam flowchart ini memiliki banyak partisi, teman-teman. Dan prosesnya juga banyak, teman-teman. Lanjut saja ke proses atau penjelasan proses yang ada di bawah. Atas. Dimulai dari start. Start
program dijalankan. Ini hanya titik awal, belum ada proses perhitungan yang sudah-sudah. Yang kedua itu turun ke 1, turun kotak 1, input konstanta P, Q, R, dan selanjutnya sampai J. User memasukkan nilai konstanta yang akan digunakan dalam fungsi matematika. Konstanta ini berpengaruh langsung terhadap bentuk grafik dan hasil integral. Kotak ketiga, input batas integrasi A dan B. User memasukkan nilai A sebagai batas bawah, B sebagai batas atas. Interval ini adalah daerah yang dihitung luasnya integral. Yang keempat, input metode 1 atau 2. Nah, input metode 1 atau 2 ini biasanya itu belah ketupat teman-teman. Sebagai partisi. User memilih metode 1 partisi pembagian ditentukan langsung, 2 epsilon juga pembagian dicari otomatis pada sampai errornya kecil. Yang kelima ada validasi pilihan. Program mengecek apakah inputnya benar atau salah. Lanjut ke 6. Jika pilih metode partisi, program langsung minta n jumlah partisi. Apakah itu akurat? 7. Jika metode epsilon, program tidak langsung minta n, tetapi set awal n partisi sama dengan 2. Nanti akan dicari otomatis berdasarkan error. Yang ke-8 itu cek galat atau error. Program membandingkan hasil antara nilai galat atau epsilon. Kalau misalnya galat lebih besar dari epsilon, itu belum akurat. Jika galat lebih kecil sama epsilon, sudah cukup akurat. Yang 9 ada tanpa partisi khusus epsilon. Jika belum akurat, n partisi sama dengan n partisi plus 1. Artinya pembagian semakin kecil, maka hasil akan makin teliti. Yang 10 itu set n besar sama dengan n underscore partisi. Jika sudah memenuhi syarat, nilai partisi dipakai sebagai n final. Nah, ini masuk sudah ke perhitungan. Yang pertama itu hitung H, seperti rumus metode numerik atau rumus numerik. H sama dengan B kurang A per N besar, artinya lebar tiap interval pembagian. Yang kedua ada pengulangan atau loop. Gas sama dengan 0 sampai N kurang 1. Program akan mengulang proses sebanyak jumlah partisi. Boleh lanjut. Hitung titik tengah. Seperti rumusnya, digunakan metode yang dipakai adalah midpoint atau titik tengah. Yang ke-14 itu nilai fungsi. FR sama dengan FXR, menghitung nilai fungsi pada titik tersebut. Akumulasi hasil. Sum sama dengan sum plus FR. Semua nilai fungsi dijumlahkan untuk nanti dihitung integralnya. Yang ke-16 hitung integral. Ini adalah hasil pendekatan luas. Hitung integral. Integral sama dengan sum X, H, ini adalah hasil pendekatan luas di bawah kurva. 17, tampilan hasil. Program melakukan integral ke user. 18, output tambahan, partisi lagi, atau belah ketupat. Jika epsilon, tampilan jumlah literasi berapa kali ulang. Jika partisi, tampilan galat teoritis. Ulang program. User memilih Y, kembali ke awal, N selesai. Yang terakhir adalah N, selesai. Program berhenti dan semua proses selesai. Lanjut ke bab 4 yang akan dijelaskan oleh Fauzi. Boleh Fauzi untuk implementasi dan hasil learning program. Oke, kembali lagi ke saya. Jadi setelah saya tadi jelaskan tentang program yang berjalan di latar belakang, sekarang saya akan lebih fokus pada program yang ada di yang tampil di command prompt. Jadi tampilan awal seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah yang ada pada bagian fungsi dari main, yaitu menampilkan nama serta judul yang ingin ditampilkan dan juga fungsi yang akan dihitung, fungsi integral yang akan dihitung oleh program. Lanjut, input konstanta. Nah, di sini tadi yang menjadi
bagian input konstanta, lalu akan dimasukkan ke variabel global. Jadi setelah input masing-masing konstanta itu dimasukkan dengan nilai yang diinginkan, nilai-nilai ini akan disimpan ke variabel global, sehingga nilai-nilai ini akan digunakan sebagai parameter atau acuan dalam perhitungan integral melalui metode numerik, program metode numerik ini. Oke, lanjut. Oke, setelah user memasukkan nilai dari masing-masing konstanta serta batas bawah dan batas atas, program akan meminta user memilih mode antara mode 1 atau mode 2. Ketika user memasukkan 1, maka program akan meminta jumlah n atau jumlah partisi, karena pilihan 1 itulah mode partisi tetap. Nah, setelah program berjalan, setelah user memasukkan nilai atau jumlah partisi, program akan berjalan dan juga menampilkan tabel dari hasil perhitungan integral yang dilakukan oleh program. Setelah dibawa dari tabel tersebut, akan muncul hasil dari integral midpoint yang ada di gambar, yang ada di layar itu sebesar 0,4 sekian-sekian. Dan juga galat teoritis yang sudah dihitung oleh program yang sudah sebelumnya saya jelaskan pada program C++ tadi. Lalu, ketika setelah menghitung hasil dan juga galat teoritis, program akan menanyakan user apakah akan melanjutkan dengan ekstrapolasi Richardson atau tidak, dengan jawaban E atau N. Ketika user tidak menginginkan ekstrapolasi atau dengan kata lain sudah puas dengan jawaban yang dihasilkan program akan menampilkan atau menghitung lagi nilai yang sama dan akan menghasilkan hasil yang sama, bisa dilihat pada layar. Oke, lanjut. Oke, ketika kasusnya adalah user ingin melanjutkan dengan ekstrapolasi Richardson karena belum puas dengan nilai yang ditampilkan program atau galatnya masih dirasa terlalu besar, ketika ditanya oleh program apakah akan menggunakan Richardson atau tidak, user akan mengetik Y dan bisa di scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini program akan berjalan ulang untuk menghitung nilai dari dua kali partisi yang ditentukan di awal, sehingga perhitungan akan dua kali lebih akurat dan Richardson akan dapat dihitung. Nah, di sini juga bisa dilihat dari galat dan juga galat Richardson itu terlihat bahwa galat taksiran dan juga galat Richardson lebih kecil, karena Richardson sendiri adalah memperhalus nilai atau lebih dekat dengan nilai yang sebenarnya. Oke, bisa dilanjut. Nah, di sini ketika pada awal setelah memasukkan nilai konstanta dan juga batas, user memilih mode 2 atau mode epsilon. Mode epsilon ini di situ terlalu kecil untuk bisa dilihat, tapi di situ setelah memilih mode 2, user akan diminta untuk memasukkan nilai epsilon yang diinginkan atau galat yang ditoleransi. Nah, setelah memasukkan nilai epsilon, program akan berjalan untuk menghitung integral fungsi sampai dirasa nilai dari galat atau selisih antara n dan n+1-nya itu sudah mencapai pada epsilon yang ditentukan di awal. Nah, di bagian sini juga sama seperti mode pertama tadi, ketika tidak menggunakan
ekstrapolasi Richardson, nilai yang ditampilkan akan sama seperti perhitungan yang sebelumnya. Bisa lanjut scroll. Nah, lain halnya ketika menggunakan Richardson. Boleh di scroll lagi. Oke, ketika menggunakan Richardson, atau menggunakan nilai 2 kali dari partisi, bisa dilihat di situ galatnya akan semakin mengecil. Berarti di sini nilai yang akan dihasilkan akan semakin mendekati dari nilai yang sebenarnya. Dan juga bisa dilihat itu konvergen pada n sama dengan 16. Artinya sistem program berhenti menghitung pada n sama dengan 16 karena di n sama dengan 16 ini galatnya sudah memenuhi dari nilai si epsilon tadi. Oke, bisa scroll. Baiklah, selanjutnya itu kami akan membahas ke bab 5, yakni hasil perhitungan dan analisis yang akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Muhammad Zulfan Firdaus. Baik, terima kasih. Jadi pada bab 5 ini adalah kita menghitung fungsi dengan menggunakan 3 cara, yaitu pertama menggunakan program yang sudah dibuat, kedua kita menggunakan web, yang mana web yang kita gunakan itu adalah integral calculator, dan juga perhitungan manual. Untuk program sendiri itu terdapat 4 metode yang digunakan. Pertama itu adalah metode partisi, yang mana partisi yang digunakan sebanyak 50 dan tanpa ekstrapolasi Richardson. Pada metode yang pertama ini mendapatkan hasil sesuai dengan proses yang sudah dijelaskan oleh teman saya Fauzi tadi. Didapatkanlah hasil pada metode pertama ini 0,000344886821 untuk angka kecil, yang mana kalau angka kecil ini kita menggunakan konstanta digantikan dengan angka yang nilainya itu di atas 0 dan di bawah 1. Next. Selanjutnya metode partisi dengan ekstrapolasi Richardson, yang mana didapatkanlah hasil 0,41967207206066, dan kemudian kita menghitung menggunakan metode epsilon tanpa Richardson terlebih dahulu, dan didapatkanlah nilai 0,41942516490. Next. Dan terakhir pada metode program kita menggunakan metode epsilon dengan ekstrapolasi Richardson dan mendapatkan hasil 0,41966720458849. Setelah kita menghitung menggunakan program yang sudah kita buat, selanjutnya adalah menghitung fungsi melalui web integral calculator. Fungsi yang sudah ditentukan kita ganti terlebih dahulu konstanta-konstantanya dengan angka yang sudah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan angka kecil, yaitu angka yang berada di kisaran 0 sampai di bawah 1, dengan batas atas 1,5 dan batas bawah 0,5. Boleh ke bawah. Dengan metode web integral calculator ini kita perlu mengubah fungsi tersebut terlebih dahulu dengan mengubah bentuknya sebagai bentuk latex sehingga dapat dibaca oleh web tersebut. Dan setelah semuanya diinput pada web integral calculator, didapatkanlah hasil dengan metode numeriknya 0,4196754516984011.
Next. Setelah melakukan perhitungan pada program dan juga pada web, selanjutnya adalah melakukan perhitungan pada perhitungan manual. Untuk yang pertama kali itu kita harus menghitung lebar biasnya terlebih dahulu, yang mana lebar bias itu rumusnya adalah B min A per N, yang mana B adalah batas atas, A adalah batas bawah, dan N adalah jumlah partisi. Sesuai dengan batas atas yang kita gunakan adalah 1,5, batas bawah 0,5, sehingga 1,5 dikurang 0,5 dibagi dengan 50 yang hasilkan sama dengan 0,02. Setelah itu kita perlu mencari titik tengah dari fungsi tersebut, yang mana rumusnya adalah A ditambah K ditambah setengah dikali dengan H, yang kemudian kita masukkan semua angkanya 0, sehingga XK itu sama dengan 0,5 ditambah K ditambah 0,5 dikali dengan 0,02 yang merupakan lebar biasnya tadi. Pada perhitungan manual ini, jumlah partisi yang digunakan kita samakan dengan program, yaitu jumlah 50 partisi, sehingga kita memerlukan 50 angka titik tengah, yang kemudian pada rumus akhirnya adalah sigma FXK, yang kita dapatkan adalah 20,9831. Dan untuk mencari hasil dari metode numeriknya, maka kita perlu mengalikan hasil jumlah tadi dikali dengan lebar bias, sehingga didapatkanlah hasilnya 0,419662. Next. Setelah mendapatkan hasil dari parameter angka kecil, maka selanjutnya adalah menghitung parameter angka campuran. Perbedaannya terdapat angka konstanta yang digunakan. Pada parameter angka campuran ini kita menggunakan angka yang ada yang di bawah 1 atau desimal, ada juga yang di atas 1 atau bilangan bulat. Sama seperti angka kecil, metode yang digunakan untuk menghitung ini terdapat 3, yaitu program, web integral, dan juga metode manual. Pertama, kita menghitung dengan metode partisi tanpa ekstrapolasi Richardson dengan program, dan didapatkanlah hasilnya 164,023 3266195150. Next. Oke, selanjutnya masih sama dengan metode partisi, namun kali ini dengan ekstrapolasi Richardson. Didapatkanlah hasilnya 163,0615172093123. Dan selanjutnya adalah metode epsilon tanpa ekstrapolasi Richardson. Didapatkanlah hasilnya 162,785039896610. Next. Dan terakhir, metode epsilon dengan Richardson, didapatkan hasil akhirnya 162,78038136899933. Setelah mendapatkan hasil pada program baik dengan metode partisi maupun metode epsilon, selanjutnya kita ke web integral kalkulator, yang mana untuk batas atas dan batas bawahnya tetap sama, yaitu 1,5 dan 0,5. Setelah diatur settingan pada web integral kalkulatornya, maka didapatkanlah hasil pada web integral kalkulator, yaitu 162,780340496024. Next.
Kemudian kita lanjut ke perhitungan manual. Rumus yang digunakan sama dengan angka kecil sebelumnya, yang mana H atau lebar bias itu kita hitung dengan mengurangkan batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan partisi, sehingga didapatkanlah juga hanya sama 0,02, dan kemudian kita mencari titik tengah sebanyak 50 partisi, dan didapatlah jumlah dari titik tengahnya sebesar 8.201,1663. Dan sama seperti sebelumnya juga, rumusnya untuk mendapatkan hasil integral secara metode numeriknya, kita mengalihkan lebar bias dengan penjumlahan total dari titik tengah. Sehingga pada rumus itu didapatkan 0,02 dikali dengan 8.201,1663, sehingga mendapatkan hasil akhir 164,023326. Next. Setelah mendapatkan pada parameter angka kecil dan angka campur, maka selanjutnya kita menghitung angka besar, di mana pada angka besar ini kita hanya menggunakan konstanta dengan angka bilangan bulat. Dan ada sedikit perbedaan pada parameter sebelumnya. Pada parameter angka besar ini, batas atas dan batas bawah yang digunakan kita perkecil selisihnya menjadi 1,1 dan 1. Dikarenakan dengan jika selisihnya besar, maka akan sulit mendapatkan hasil yang konvergen. Maka akan sangat mungkin kita akan mendapatkan hasil yang divergen. Oke, pertama program dengan partisi tanpa ekstrapolasi Richardson didapatkan hasilnya minus 0,0127616333716. Selanjutnya, kita metode partisi kembali dengan ekstrapolasi Richardson, dan didapatkanlah hasilnya minus 0,01276029866656. Lalu yang ketiga, kita metode epsilon tanpa ekstrapolasi Richardson, didapatkanlah hasilnya minus 0,0127598716760. Next. Lalu pada program yang terakhir, metode epsilon dengan Richardson, didapatkanlah hasilnya minus 0,0127598589840. Setelah mendapatkan hasil pada pemrograman, maka selanjutnya kita beralih ke web integral kalkulator, yang mana kita harus men-settingnya terlebih dahulu, yang mana batas atasnya berbeda dengan sebelumnya, yaitu 1,1, dan batas bawahnya hanya bernilai 1, sehingga hanya berselisih 0,1. Setelah di-input konstanta pada fungsi yang kita gunakan, maka didapatkanlah hasilnya minus 0,0127598547535456267. Next. Selanjutnya ke perhitungan manual angka besar. Pertama kita menghitung lebar biasnya terlebih dahulu, yang mana batas atas 1,1 dikurang dengan batas bawah 1 dibagi dengan 50, sehingga 0,1/50, dan didapatkanlah hasilnya 0,002. Dan kita kembali mencari titik tengahnya dengan XK itu sama dengan 1 karena batas bawahnya adalah 1, ditambah K plus 0,5 dikali dengan H, yaitu 0,002, sehingga didapatkanlah titik tengah sesuai dengan tabel tersebut, dan dengan jumlah 6,4280. Setelah kita menjumlahkan semua hasil fungsi dari titik tengah, maka kita mengalihkannya dengan lebar bias 0,002 dikali dengan minus 6,4280, sehingga didapatkanlah minus 0,012856.
Next. Oke, selanjutnya bab 6, analisis perbandingan hasil. Setelah kita mendapatkan hasil dari perhitungan program, baik epsilon, partisi, lalu web kalkulator dan juga manual, maka kita input atau kita masukkan nilai-nilai tersebut pada tabel-tabel yang ada pada presentasi ini. Manual, dengan metode manual pada parameter angka kecil didapatkanlah nilainya 0,419662. Kemudian program dengan epsilon 0,4196425164, metode partisi 0,4196619442 dan web kalkulator 0,4196754516. Dan begitu juga pada parameter angka campuran, mungkin bisa dilihat saja, dan juga pada parameter angka besar. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari perhitungan ini, pertama, perhitungan program C++, baik metode partisi ataupun pada metode epsilon, hasilnya konsisten dengan hasil web integral kalkulator. Dengan selisih pada perhitungan itu hanya pada angka keempat hingga ke-8 di belakang koma. Kedua, metode epsilon lebih mendekati hasil web kalkulator dibandingkan metode partisi. Mungkin itu bisa kita lihat sebagai contoh pada metode angka campuran, di mana kita mendapatkan pada angka campuran epsilon itu kita dapatkan 162, sama dengan web integral kalkulator juga mendapatkan hasil 162. Beda dengan partisi yang malah mendapatkan 164. Kemudian yang ketiga, galat teoritis metode titik tengah berskala O H pangkat 2, artinya semakin banyak partisi maka semakin kecil H, sehingga hasil yang didapatkan akan semakin akurat. Dan terakhir, program berhasil mengimplementasikan metode titik tengah dengan akurasi yang tinggi untuk ketiga jenis parameter angka kecil, campuran, dan besar. Untuk saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang telah membantu saya dalam menjelaskan materi laporan tugas besar kita. Sebagai penutup, di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan dan saran. Pertama itu kesimpulan, yang dimana sebagai kesimpulan, laporan ini telah membahas implementasi integrasi numerik menggunakan metode Pias kaidah titik tengah dalam bahasa C++. Program yang dikembangkan mampu menyelesaikan integral tentu dari fungsi kompleks dengan dua modus penghentian, yakni partisi dan epsilon. Lalu hasil yang diperoleh konsisten dengan perhitungan manual dan web kalkulator integral dengan selisih yang sangat kecil, hanya pada digit keempat atau sampai digit ke-8. Hasil juga menunjukkan bahwa perhitungan menggunakan metode epsilon menghasilkan jawaban yang lebih akurat dikarenakan jumlah partisi yang disesuaikan dengan besarnya galat. Nah, untuk saran itu sendiri ada 3, yakni untuk fungsi yang lebih kompleks atau batas integrasi yang lebih lebar, disarankan menggunakan nilai epsilon yang lebih kecil agar akurasinya lebih terjaga. Lalu kedua, itu metode yang lebih tinggi seperti Simpson dapat dipertimbangkan jika diperlukan konvergensi yang lebih cepat. Lalu ketiga, visualisasi grafik dari fungsi dan bias-biasnya dapat ditambahkan untuk memperkuat pemahaman konsep. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7 mata kuliah metode numerik teknik elektro angkatan 2024. Saya Fahri dan mewakili teman-teman saya. Mungkin sampai di sini saja penjelasan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.